Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini Dina akan melanjutkan vlog yang kemarin. Em, kemarin masih dalam kitab yang sama, Tankihul Qaul, dan sekarang saya akan melanjutkan tentang keutamaan sholat. Oke, langsung saja pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa itauz zakati wa hajjul baiti wa shaumu ramadhana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa Islam itu didirikan oleh 5 perkara. Bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan. Islam sendiri itu mempunyai 5 tiang, yaitu yang kita harus lakukan sebagai umat Islam. Oke, yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, shollu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hujju baita rabbukum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisabi. Yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sholatlah 5 waktu, zakatilah hartamu, berpuasalah pada bulan yang ditentukan, dan naik hajilah ke Baitullah. Sebagai pahalanya masuklah ke dalam surga Robmu tanpa hisab. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwa kalian sebagai umat muslim itu sholatlah 5 waktu, zakatilah, jika kalian mempunyai harta maka zakatilah hartamu, dan berpuasa pada bulan yang ditentukan, dan naik hajilah ke Baitullah. Naik hajilah jika kalian mampu, dan Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan 5 perkara yang ada dalam Islam itu, maka dia akan masuk surga tanpa adanya dihisab terlebih dahulu. Oke, kita lanjut kepada hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddina, faman aqamaha faqad aqamad dina wa man tarakaha faqad hadad din. Yang artinya, salat itu tiang agama. Barang siapa mengerjakannya, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama. Sudah jelas dalam arti dari hadis yang ketiga ini, salat itu adalah tiangnya agama. Agama Islam mempunyai tiang, yaitu salat. Jika kita sebagai orang muslim mengerjakan sholat tersebut, maka kita itu telah mendirikan agama. Secara tidak langsung kita mendirikan agama. Tapi jika kita meninggalkan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya kita itu merobohkan agama kita sendiri. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat muslim, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat. Maka kita sebagai umat muslim harus sholat secara 5 waktu. Oke, kita lanjut pada hadis yang keempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu idza sholat khamsaha wa zakat malaha wa shamat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'liha wa ahsanat fahjaha tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'atin. Yang artinya, jika seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, menzakati hartanya, berpuasa pada bulan yang ditentukan, dan naik haji ke Baitullah, menaati suaminya dan menjaga kemaluannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Nah, bagi perempuan sendiri, seorang perempuan yang melaksanakan sholat 5 waktu, menzakati hartanya, berpuasa pada bulan yang ditentukan, dan naik haji ke Baitullah, dan menaati suaminya atau menghormati suaminya sendiri, dan menjaga kemaluannya atau dia menjaga aibnya, menjaga
auratnya, maka Allah itu akan menjamin bahwa wanita tersebut akan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang perempuan, kita harus melaksanakan sholat lima waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menzakati hartanya jika kita mempunyai harta, dan berpuasa pada bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita juga melaksanakan haji bila kita mempunyai harta yang cukup untuk melaksanakan haji. Terus kita menaati suami atau menghormati suami kita, menjaga hati suami kita. Terus dengan kita menjaga kemaluan kita menjaga aurat kita terhadap orang lain, maka Allah itu akan menjamin bahwa wanita tersebut akan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita perempuan sendiri, kita harus bisa menjaga aurat kita menjaga aib kita dari kaum Adam. Maka kita itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan masuk surga, dan dijamin oleh Allah boleh kita masuk dari pintu mana saja yang Allah kehendaki. Oke, kita lanjut kepada hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in alamu wa alamal imani sholatu. Yang artinya sendiri, setiap sesuatu itu ada benderanya, dan benderanya iman adalah sholat. Sudah jelas kepada hadis yang kelima ini. Nah, setiap sesuatu itu ada benderanya, sedangkan benderanya iman itu adalah sholat. Maka yang namanya keutamaan sholat itu benar-benar utama dalam agama Islam, yaitu adalah tiangnya agama itu adalah sholat. Maka kita sebagai seorang muslim, maka kita harus melaksanakan sholat tersebut. Sholat itu mudah, agama itu mudah sekali. Yang namanya setiap sesuatu itu ada benderanya iman adalah sholat. Maka kalau kita tidak sholat, ya sama saja kita tidak mempunyai bendera itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, komen, and selalu ikuti video saya, jangan bosan-bosan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.